Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam masa pandemi ini kita harus melaksanakan kebijakan dan protokol kesehatan dari pemerintah untuk melaksanakan semua aktivitas dari rumah. Jadi teman-teman jangan lupa untuk stay safe and stay home. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS dari mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Ibu Cempaka Pramita. Langsung saja kita pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menyikapi pandemi ini dan di sini saya akan mengambil contoh dari perusahaan PT KAI Persero. Apa kebijakan yang dibuat oleh perusahaan PT KAI dan program-program apa saja yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, dan apa alasan dari program-program yang dilakukan oleh perusahaan PT KAI Persero di dalam melakukan kebijakannya berdasar dari peraturan pemerintah dan WHO, dan nanti kita akan membahasnya satu persatu. Namun sebelumnya, yang perlu diketahui mengenai profil dari PT KAI ini. Yang perlu diketahui, PT KAI yang kalian kenal sebelumnya tidak lantas ada dengan sendirinya. PT KAI ada di sekeliling kita saat ini adalah buah hasil dari perjuangan pendahulu kita. Pembangunan rel kereta api pertama dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 17 Juni 1864. Saat itu pembangunan mengalami keberhasilan sehingga terjadi pembangunan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu berada di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan juga di Sulawesi. Dan di tengah-tengah pandemi virus corona di Indonesia, PT KAI melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk menekan peredaran virus corona di Indonesia sebagai bentuk dukungan untuk pemerintah. PT KAI melakukan bermacam upaya manajemen risiko sebagai bentuk menyikapi beredarnya virus corona di Indonesia, dan juga ada upaya manajemen risiko yang ditetapkan sebagai kebijakan PT KAI Persero. Yang pertama, membentuk satuan tugas, di mana tugas dari Satgas itu sendiri adalah memastikan surat edaran dari direksi dapat dijalankan dengan semestinya sesuai dengan kebijakan pemerintah dan juga anjuran dari WHO. Kebijakan yang kedua adalah pengecekan suhu tubuh. Tujuan dari kebijakan ini ialah untuk mengetahui suhu tubuh dari calon penumpang sehingga bisa dinyatakan aman untuk melakukan perjalanan. Kebijakan yang ketiga adalah melarang calon penumpang yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius untuk melakukan perjalanan sesuai dengan kebijakan pemerintah, karena ciri-ciri penderita virus corona ini yaitu memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius guna memastikan keamanan penumpang yang lain. Kebijakan yang keempat, menyediakan fasilitas hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang untuk mengganti air apabila dalam perjalanan ingin membersihkan tangannya. Kebijakan yang
kelima, meningkatkan frekuensi pembersihan di area penumpang, di area-area seperti tempat pembayaran, ruang tunggu, dan lainnya. Kebijakan yang keenam yaitu menyediakan masker untuk para penumpang. Kebijakan yang ketujuh yaitu dengan menyemprotkan cairan disinfektan seperti setiap 30 menit sekali di area-area penumpang. Kebijakan yang kedelapan, menyediakan masker dan APD bagi karyawan. Bukan hanya penumpang saja yang mendapatkan fasilitas kesehatannya, tapi para karyawan pun mendapatkan fasilitas yang sama dan memadai. Dan kebijakan terakhir adalah memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara untuk mencegah beredarnya virus ini, juga mengajarkan cara untuk hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, apa alasan dan tujuan PT KAI menerapkan kebijakan tersebut harus sesuai dengan protokol yang sudah ada diberikan oleh pemerintah dan juga WHO, karena pemerintah memiliki daya analisis yang lebih valid daripada perusahaan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan jangan lupa stay home, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.